Nah, pemodelan untuk apa namanya 40 tahun ke depan tadi hasil penelitian dari Bang Heri itu hanya terjadi di wilayah Jawa atau untuk daerah lain juga hal serupa bisa terjadi? Tentunya di daerah lain bisa terjadi ya, tetapi kalau khusus ke segmen di Megatrust Jawa Sumatera, nah ini jadi sekarang yang sedang menunggunya Selatan Jawa Barat Banten. Yang tidak berwarna merah ini ya? Yang tidak berwarna merah. Okay. Berarti ini sedang menunggu sampai 40 tahun ke depan. Ini juga sama ya, kira-kira sampai 40 tahun ke depan Selatan Padang sedang nunggu. Kemudian Parangtritis sama sedang nunggu karena ini energinya juga bisa 9 di sini. Nah, kemudian ya Bali juga ya sebenarnya besar ya, tapi ya sensitif lah di sini. Jadi bisa di Selatan Jawa Barat Banten dulu, habis itu ke Parangtritis, habis itu ke Padang, atau Padang dulu, habis itu ke Selatan Jawa Barat Banten, baru Parangtritis. Bisa, itu acak ya, kita tidak bisa memprediksi. Sebelum terjadinya gempa Megatrust itu kan tentu diawali dengan gempa-gempa beberapa beberapa kejadian gempa kan gitu sampai pada akhirnya terjadi gempa besar, gempa Megatrust. Nah, untuk bisa misalnya, terjadi seperti itu, bisa tidak juga. Oh, bisa tidak? Iya, bisa diem, tiba-tiba jeger, bisa. Nah, itu pertanyaan bagus ya. Jadi kenapa bisa ada gempa-gempa kecil dulu? Nah, itu tergantung pada reologi batuan namanya, atau kekuatan batuan. Nah, di sini kan kekuatan batuannya beda-beda. Misalnya di sini lebih lemah, di sini lebih kuat gitu ya. Kalau ada seepage di sini kan lebih kuat gitu ya. Nah, jadi tergantung dari kekuatan batuan sehingga karakteristik gempanya juga akan beda. Okay. Saya tidak bisa bilang karena data penelitian belum cukup, sehingga apakah nanti tiba-tiba silent, tiba-tiba jeger gitu ya. Kayak yang Aceh kan tidak ada ininya tanda-tanda diawali dari gempa yang lebih kecil jadi besar, tiba-tiba aja jeger gitu ya. Kalau di sini kelihatannya sekarang kan dalam beberapa tahun kan ada skala 5 gitu ya. Di sini di mana bisa dijelaskan nggak, Bang? Yang di kemarin terakhir kan di daerah Sumber di sini ya, 6,6. Kemudian beberapa hari kemudian itu di sekitar Pelabuhan Ratu kan ada 5,4 ya magnitudo. Nah, kalau di daerah sini sama Parangtritis itu kelihatannya ada gempa-gempa kecil yang menambah resiko. Ya, jadi kalau kita lihat segmen Megatrust ini ya, sebenarnya Aceh itu terlalu dini gitu ya, kalau secara teorinya. Karena waktu itu atau sampai dengan hari ini orang tuh fokusnya di sini, di Mentawai Pagai ya. Sampai dengan hari ini ekspektasi yang duluan rilis di sini sebenarnya. Tapi buktinya ini malah belum ke Aceh dulu ya. Nah, Aceh itu kalau secara teoritis harusnya belum, tetapi kecepatan ya. Dan 2 segmen sekaligus juga dia rilisnya. Nah, ini artinya apa? Ya sebenarnya masih banyak misteri yang belum bisa terjawab terkait kapan pastinya ya. Nah, tetapi sampai saat ini kalau di mana kan udah jelas di sini. Berapa kekuatannya? Sudah 8,79 itu tuh sudah fakta ilmiah. Jadi kita bisa pasti bahwa kira-kira 8 ya pasti segitu. Nah, kalau terkait gempa dan tsunami ya, nah mitigasinya itu ada 2, ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Nah, yang untuk mitigasi struktural itu ya dibangun tanggul penahan tsunami ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ya kemampuan ke arah sana belum ya, karena itu biayanya sangat mahal ya. Nah, Bang Heri, kalau kita berkaca juga untuk di wilayah administrasi Jakarta Utara itu kan juga sudah dibangun tanggul kan. Nah, apa yang kemudian membedakan tanggul yang sudah dibangun ini dengan tanggul yang dibangun di wilayah Jepang? Ya, jadi sebenarnya tanggul yang dibangun di Jakarta itu didesain untuk tanggul penahan banjirop. Kita telah meminta bahwa desain tanggulnya itu harus juga mengadaptasi potensi apabila terjadi juga tsunami. Nah, akhirnya yang kita pilih mitigasi non struktural.
Nah, yang non struktural itu ya kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat, ya, mensiapsiagakan masyarakat sehingga ketika gempa dan tsunami datang, nah masyarakat sudah siap, ya. Jadi kalau kita bicara kapan pastinya, belum ada peneliti yang bisa menentukan, ya, sampai dengan hari apalagi jam itu tidak ada, ya. Nah, tetapi kita mengenal yang namanya siklus gempa bumi atau earthquake cycle, ya. Nah, apa itu earthquake cycle? Jadi gempa itu bisa berulang, ya, dan gempa besar bisa diikuti tsunami, ya, kalau gempanya di laut. Nah, ini bisa dilihat hasil dari penelitian, ya, ini Pak Dhani Hilman. Ini menunjukkan bahwa di sekitar 1400-an itu ada rangkaian gempa bumi dan tsunami. Nah, 200 tahun berikutnya itu di 1600-an itu juga ada catatan gempa bumi dan tsunami. 200 tahun berikutnya di 1800-an, ya, di 1883 dan beberapa tahun di 1800 ada juga rangkaian gempa bumi dan tsunami. Jadi polanya itu per 200 tahunan itu jelas, ya. Nah, dari 1800 tambah 200 berarti di tahun 2000-an. Ini artinya apa? Ini artinya di tahun 2000-an sekarang, kan kita di 2022, ya. Kita sedang berada di ujung siklus perulangan gempa-gempa besar dan tsunami. Kalau secara kasaran, kira-kira kita bisa tahu dalam 40 tahun ke depan, ya insya Allah kita bisa menjadi saksi gempa dan tsunami di segmen yang tadi, ya, Jawa. Karena ya kira-kira misalnya bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, atau 1 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Nah, di range 40 tahun secara teori harus terjadi. Berikut adalah cara yang benar. Surat berharga, baju, makanan regal, mie instan, masker, air minum agar tak cepat dehidrasi. Obat-obatan P3K, senter untuk menerangi keseharianmu yang gelap, dompet yang ada isi tentunya, peluit untuk PBB di kampus,